Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Fadailis Sahabah, keutamaan para sahabat, dan bab yang keempat, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lanjutan dari hadis yang kemarin kita baca, hadis Zaid ibnu Arqam. Hadis Zaid ibni Arqam radhiyallahu taala an, datang kepadanya tiga orang, Yazid ibnu Hayyan, kemudian Husain ibnu Sabrah, kemudian Umar ibnu Muslim. Tiga orang ini datang ingin belajar, mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari para sahabat. Dan ketika mereka berjumpa dengan Zaid ibnu Arqam, Zaid ketika itu sudah lanjut usia, sudah tua. Ya, dia menyampaikan, berterus terang
bahwa usianya sudah tua, kabirat sinni wa qadima ahdi atau wa qaduma ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umurku sudah tua, masaku dengan Nabi sudah terlalu lama, dan aku sudah banyak melupakan atau banyak lupa hal-hal yang aku dahulu memahaminya dari hadis-hadis Nabi. Nanti yang bisa aku sampaikan kalian terima, yang tidak bisa aku sampaikan kepada kalian jangan bebani aku dengan apa yang aku tidak mampu mengembannya. Lalu beliau menyampaikan hadis tentang Ali radhiyallahu taala an, di antaranya ya, beliau mengatakan qama Rasulullah SAW yawman fina khatiban. Pernah Rasulullah SAW berdiri pada suatu hari berkhutbah kepada kami, bima'in, di genangan air atau aliran air, yud'a khumman, ya, dinamakan dengan khum, genangan air atau aliran air khum. Khum ini nama tempat, ya, khumnya nama tempat. Genangan air ini dalam bahasa Arab namanya ghadir, air yang bekas banjir kemudian menumpuk air di sana menjadi kumpulan air, ya, yang jernih, orang istirahat di sana, ya, dan tempatnya namanya khum. Sekarang terkenal istilah ini dengan ghadir khum, orang Syiah sangat mengetahuinya, ghadir khum, ya. Ghadirnya adalah aliran air kecil, sementara khum nama tempatnya, ya, nama tempatnya di antara Madinah dan Mekah, dan lebih dekat ke Madinah, tidak jauh dari Juhfa. Tidak jauh dari Juhfa. Juhfa adalah salah satu dari miqat untuk berangkat ibadah umrah atau haji. Ya, ini untuk orang-orang Syam. Ya, wali ahli Syam al-Juhfa. Ya, jadi Juhfa ini adalah tempat daerah sebagai miqat yang ditetapkan oleh Nabi untuk berihram, baik untuk umrah ataupun haji. Sebelumnya ada tempat yang namanya khum, dan di situ ada dahulunya ghadir. Ghadir ini adalah aliran air kecil bekas banjir, ya, seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi, dan dikenallah tempat itu dengan ghadir khum. Ghadir khum, ya. Nah, di sanalah dahulunya Nabi SAW berkhutbah. Ya, kata Zaid di sini khumman baina Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Dalam khutbahnya Nabi memulai dengan memuji Allah, fahamidallah wa athna alaih, memuji dan menyanjung Allah, wa wa'adha, dan menyampaikan mau'izah, menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat, wa dzakkara, dan beliau dalam khutbahnya juga memberikan peringatan-peringatan, ya, menyampaikan peringatan-peringatan. Tsumma qala, ya, kemudian beliau di salah satu bahagian khutbahnya berkata, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya saya adalah bashar, manusia, yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujibah, hampir tiba, ya, kedatangan utusan Rabbku
dan aku akan menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangannya. Maksudnya adalah malaikat maut. Ya. Malaikat maut. Dan untuk kita ketahui bahwa kejadian ini sepulang dari ibadah haji wada. Ya. Tepatnya tanggal seperti jelaskan para ulama, tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Ya. Tanggal 18 Zulhijjah, khutbah ini disampaikan oleh Nabi di tempat tadi, tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, sepulang dari haji wada. Ya. Maka beliau mengatakan, dan untuk kita ketahui juga bahwa beberapa bulan setelah itu tiba di Madinah, beliau meninggal dunia. Ya, tanggal 18 hari khutbah ini habis bulan Zulhijjah sekitar 30 kalau 18 berarti 12 hari. Ya. Kemudian 12 hari itu masih mungkin satu harinya dalam perjalanan karena dia masih di situ kan masih jauh Madinahnya. Walaupun tempatnya lebih dekat ke Madinah, tetapi Madinah Mekah kan 400-an kilo. Ya. Berarti membutuhkan beberapa hari lagi untuk sampai di Madinah. Taruhlah 2 hari atau lebih. Jadi hanya beberapa hari bulan Zulhijjah, kemudian masuk tahun baru, tahun ke-11. Sementara Nabi meninggal dunia disepakati oleh para ulama tanggal 12 Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 2 bulan 12 hari. Ya, tahun 11 Hijriah. Nabi SAW melewati tahun itu 2 bulan 12 hari. Muharram 1 bulan penuh, Safar 1 bulan penuh, Rabiul Awalnya 12 hari. Hari yang ke-12-nya beliau meninggal, dan itu pun ya sebelum meninggal dunia Nabi SAW sakit parah. Ya, berhari-hari beliau SAW sakit seperti yang kita ketahui. Jadi Nabi SAW menyampaikan pesan ini dengan mengatakan, sungguhnya saya manusia. Karena dia manusia tentu akan meninggal dunia. Tidak ada manusia yang abadi. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Afa in mitta fahumul khalidun. Apakah engkau saja yang mati sementara mereka kekal abadi? Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan Allah yang telah didahului oleh utusan-utusan Allah yang banyak, dan mereka semua sudah meninggal dunia. Ya. Apakah jika setelah dia meninggal dunia kalian akan berbalik meninggalkan agamanya? Ini turun di perang Uhud. Ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi meninggal dunia. Fa innama ana bashar yusiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba. Hampir tiba waktunya datang utusan Rabbku dan saya akan memenuhi kedatangannya. Maksudnya kedatangan malaikat maut. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana tarikun fikum thaqalaini. Dan saya tinggalkan pada kalian thaqalaini. 2 thaqal. Ya. Ungkapan thaqalaini ini masyhurnya adalah untuk jin dan manusia. Ya. Ayyuhas thaqalan dalam surah Ar-Rahman. Apa? Dalam surah Ar-Rahman itu ada ayyuhas thaqalan. Ya. Kita lihat intinya bahwa yang dimaksud dengan awalnya, asalnya yang dimaksud dengan ungkapan thaqalan adalah untuk jin dan manusia. Ya, ats-tsaqal ini adalah kata yang ditujukan untuk 2, musanna. Ya. Ar-Rahman ayat 31, sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan.
Ya, ats-tsaqalan di sini maksudnya jin dan manusia karena memang surah Ar-Rahman ditujukan kepada jin dan manusia. Ya. Itu asal makna tsaqalan. Tetapi di sini yang dimaksud dengan ats-tsaqalan di sini adalah apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan-nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Ya. Thumma qala wa ahlu baiti udzakirukum Allahu fi ahli baiti udzakirukum Allahu fi ahli baiti udzakirukum Allahu fi ahli baiti. Ya. Kata Nabi, saya meninggalkan pada kalian ats-tsaqalan. Ya. Awwaluhuma kitabullah. Ya, yang pertama dari dua tsaqal di sini adalah Al-Qur'an. Ini pesan Nabi dan ini juga yang ditegaskan dalam riwayat lain bahwa inni tarikun fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya bila kalian berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi yang pertama dari dua itu adalah kitabullah. Ini Nabi ingatkan bahwa dia meninggalkan kepada kita Al-Quran, mengingatkan agar kita berpegang dengan Al-Quran karena Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Maka sarana untuk selamat, untuk tetap di atas petunjuk dan hidayah adalah kitabullah. Ya, saya tinggalkan dua tsaqal. Ya, yang pertamanya adalah kitabullah. Fihil huda, di dalamnya ada petunjuk. Wan nur, ada cahaya. Ya. Al-Quran di dalamnya ada petunjuk untuk menunjuki kita jalan yang benar. Di dalamnya ada cahaya yang menerangi kegelapan, ya, sehingga kita tidak tersesat. Kemudian fakhudhu bi kitabillah. Ini pesan Nabi. Maka berpeganglah dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Ambillah. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Ya, berpegang teguhlah dengannya. Kata Zaid, fahatha ala kitabillahi wa raghaba fi. Dalam khutbahnya itu Nabi sangat berpesan, menganjurkan untuk berpegang kepada kitabullah, ya, kepada Al-Quran, karena dia sarana keselamatan dari kesesatan satu-satunya. Kemudian thumma qala, ya, kemudian Nabi berkata, wa ahlu baiti, dan ahlu baitku. Ya, ini yang kedua. Karena Nabi meninggal tentu ada keluarga yang ditinggalnya. Ada keluarga yang ditinggalkannya. Walaupun di sini tidak disebutkan sunnah, tetapi sunnah sudah mencakup Al-Quran. Pesan Nabi kepada Al-Quran sudah mencakup pesannya kepada sunnah, ditegaskan oleh hadis yang lain. Seperti yang tadi kita bacakan, Nabi meninggalkan dua perkara, bila mana kalian berpegang teguh kepadanya, kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi dalam bab ini menyebutkan Al-Quran sudah termasuk di dalamnya sunnah Nabi, karena sunnah wahyu. Sunnah Nabi wahyu, sebagaimana Al-Quran wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsu, tidaklah yang dia sampaikan kecuali wahyu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, tulislah, karena tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Ditunjuknya ke mulutnya ketika Abdullah bin Amr bin As ragu di lantaran subuhat-subuhat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ketika itu
Kenapa engkau tulis semua yang keluar dari mulut nabimu? Padahal kan kadang-kala dia marah, kadang-kala dia sedih, kadang-kala begini-begini. Kan tidak semuanya yang berhak untuk dicatat, ditulis. Maka Nabi katakan, tulislah karena tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Ya. Maka dalam wasiat, dalam dua thaqal, salah satu yang dua thaqal yang disebutkan dalam kitabullah di sini termasuk sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran dan sunnah tidak akan mungkin dipisah. Orang tidak akan mungkin memisahkan Al-Quran dengan sunnah, karena Al-Quran yang menyuruh kita berpegang kepada sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti saya. Mengikuti Nabi, mengikuti sunnahnya. Ya, mengikuti sunnahnya. Nabi mengatakan, ala inni utitul qur'ana wa mithlahuma. Ketahuilah bahwa saya diberi Al-Quran dan bersamanya yang serupa dengannya, yaitu sunnah Nabi SAW. Jadi untuk wasiat yang pertama tadi termasuk di dalamnya untuk thiqal yang pertama atau thaqal yang pertama termasuk di dalamnya sunnah Nabi. Kemudian yang kedua adalah keluarga Nabi. Nanti Nabi setelah meninggal dunia pasti meninggalkan keluarga, karena dia punya istri, punya anak, punya cucu, ya. Maka Nabi mengatakan, saya tinggalkan juga keluarga saya, ahlu baiti. Kemudian Nabi berpesan, udzakirukum fi ahli baiti. Diulang 3 kali oleh Nabi. Udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian tentang ahlu bait saya. Saya ingatkan kalian tentang ahlu bait saya. Saya ingatkan kalian tentang ahlu bait saya. Maksudnya apa? Maksudnya maksudnya para sahabat menghormati, memuliakan, ya, melindungi mereka, membela mereka, ya. Keluarga yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Setelah selesai dua thiqal, yang kata Nabi, inni taraktu fikum thaqalaini, dinamakan dengan thaqal dua tadi. Kata Imam Nawawi menukilkan perkataan para ulama, summiya thaqalaini li'idhamihima wa kabiri sya'nihima. Dinamakan Al-Quran, wahyu tadi, dengan keluarganya oleh Nabi dengan thaqal, sesuatu yang berat. Thaqil, berat, ya. Artinya berat. Dinamakan dengan thaqal karena kata beliau beratnya kedudukan mereka, maksudnya besar, agung, mulia. Kemudian beratnya juga menjaga pesan Nabi ini. Beratnya menjaga pesan Nabi ini. Ini kata para ulama sebagaimana dinukilkan oleh An-Nawawi. Kenapa dinamakan dua tadi dengan thaqal oleh Nabi? Karena alasan tadi, ya. Arti thaqal itu adalah sesuatu yang berat, yang besar, maka dinamakan dengan itu karena besarnya kemuliaan, kedudukan, keagungan dua tadi. Kemudian beratnya menerapkan apa yang dipesankan oleh Nabi tersebut, ya. Setelah itu, setelah diulang 3 pesan tadi, diulang 2 pesan tadi dengan mengingatkan sekali tentang keluarganya, ahli baitnya, faqala lahu Husain. Selesai hadisnya, kemudian Husain bin Sabrah tadi yang meminta Zaid untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi. Setelah menyampaikan, engkau sudah mendapat kebaikan yang banyak, bisa melihat Nabi, bisa mendengar hadis-hadis Nabi, bisa sholat bersama Nabi, bahkan bisa berjihad bersama Nabi, bisa haji juga bersama Nabi. Lalu dia meminta hadis, dan itu hadisnya tadi. Kemudian Husain ibn Sabrah berkata kepada Zaid, "Waman ahlu baitihi ya Zaid?" Siapa ahlu bait Nabi itu wahai Zaid? Ya. Siapa ahlu bait Nabi itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Bukankah
istri-istrinya termasuk keluarga atau ahlu bait Nabi? Qala nisa'uhu min ahli baitihi. Kata Zaid, iya, istri-istrinya termasuk ahlu baitnya. Walakin ahlu baitihi man hurimas sadaqah ba'dahu. Tetapi yang juga termasuk ahlu baitnya adalah orang-orang yang haram menerima zakat. As-sadaqah di situ maksudnya zakat. Orang-orang yang haram menerima zakat dari keluarganya. Jadi ahlu bait itu adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Ya, tidak boleh menerima zakat walaupun mereka miskin. Tidak boleh menerima zakat. Man hurima sadaqatu ba'dahu. Qala wa man hum? Kata Husain bertanya kepada Zaid, siapa mereka yang seperti ini? Qala hum. Kata Zaid bin Arqam, mereka adalah alu Ali, keluarga Ali, keturunan Ali, wa alu Aqil, dan keluarga Aqil. Ini Aqil juga saudara Ali, ya. Saudara Ali. Wa alu Ja'far, Ja'far juga saudara Ali, anaknya Abu Talib. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas paman Nabi. Ini menurut Zaid ibnu Arqam, ya, yang haram menerima zakat setelah Nabi meninggal dunia, mereka ini keturunan Ali, keturunan Aqil, kemudian keturunan Ja'far, kemudian keturunan Abbas paman Nabi, ya. Itu mereka-mereka yang tidak dibenarkan untuk menerima zakat karena mereka ahlu baitin Nabi SAW. Jadi bukan hanya keturunan Nabi, bukan hanya keturunan Ali, tetapi keturunan Aqil juga, keturunan Ja'far, dan keturunan Abbas paman Nabi SAW. Berarti Abdullah bin Abbas ahlu bait, ya. Qal kullu haula'i, kata Zaid, semua mereka ini hurimas sadaqatu. Ini pertanyaan Husain, mereka ini, keturunan mereka yang ini diharamkan menerima zakat? Qal, kata Zaid, na'am, iya, ya, iya. Mereka inilah keturunan mereka inilah yang nanti tidak boleh menerima zakat. Walau mungkin mereka termasuk salah satu dari 8 asnaf, tetapi mereka karena keluarga, karena ahlu bait tidak dibenarkan. Lalu apa yang mereka terima? Yang mereka terima adalah khubus, ya, dari harta rampasan perang, ya, lillahi walir rasul waladzil qurbah, ya. Mereka berhak menerima itu, dan adapun zakat mereka tidak menerima, dan mereka juga menerima hadiah. Nabi SAW mengatakan, saya tidak menerima sedekah dan saya menerima hadiah. Satu ketika dia menerima hadiah dari Barirah, ya, salah seorang wanita, budaknya Aisyah, ya. Barirah menerimanya sebagai zakat atau sebagai sedekah, tetapi Nabi menerima dari Barirah sebagai hadiah. Maka boleh dia menerima sebagai hadiah, dan itu juga yang berlaku pada ahlu bait, ya, ahlu bait. Inilah hadisnya yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam, dan yang berkenaan dengan Ali tadi adalah bahwa dia ahlu bait dan keturunan juga ahlu bait. Dan kisah tentang ini, khutbah ini sebenarnya ada sebab, ya. Bahkan nanti ada riwayat, kita baca dahulu riwayat yang setelahnya, dan kita akan mengingatkan tentang sebabnya kenapa Nabi berkhutbah seperti ini. Berkhutbah, di samping mengingatkan untuk berpegang kepada kitabullah dan sunnahnya, kemudian beliau mengingatkan tentang keluarganya, termasuk yang paling ditekankan di situ adalah Ali. Dalam riwayat lain bahwa beliau mengatakan bahwa Ali adalah keluargaku, ya. Nanti akan kita sebutkan apa penyebab dari munculnya hadis ini. Ya, sebelum itu kita akan baca hadis-hadis setelah ini. Hadis berikutnya 6172. Imam Muslim
mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Bakkar ibn Rayyan qala haddatsana Hassan yakni ibn Ibrahim an Sa'id bin Masruq an Yazid bin Hayyan an Zaid bin Arqam an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saqal hadits binahwihi bimakna hadits Zuhair. Ini sanad yang baru membawakan kembali hadis yang tadi tentang khutbah Nabi di Ghadir Khum. Khutbah Nabi di Ghadir Khum, dan hari ini, hari tentang dalam khutbah ini jadikan hari raya oleh mereka yang memuliakan, berlebihan memuliakan Ali. Ada yang hari raya Ghadir namanya, hari raya Ghadir, Idul Ghadir, maksudnya hari tanggal 18 Zulhijjah itu ya, karena mereka menganggap bahwa inilah wasiat Nabi bahwa Ali akan menjadi khalifah setelahnya ya. Lalu mereka jadikan sebagai hari raya, dan ini yang nanti akan kita jelaskan penyebab kenapa khutbah itu disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi itu riwayat yang sekarang lafaznya sama, cuma sanadnya yang baru. Kita lanjutkan 6173. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibn Fudail qala ha'un wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir kilahuma an Abi Hayyan بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. Ini tambahannya, sanadnya berbeda, bunyi hadisnya hampir sama, cuma di sini ada tambahan yang perlu kita ketahui, bahwa Nabi menambahkan ketika menjelaskan bahwa salah satu dari dua yang ditinggalkan oleh Nabi adalah kitabullah. Lalu Nabi mengatakan wa fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Lalu Nabi mengatakan, ini tambahannya, barang siapa yang berpegang teguh dengannya dan mengambilnya, menjadikan dia sebagai petunjuk, kana alal huda, maka dia berada di atas petunjuk. Waman akhta'a, dan siapa yang meninggalkannya, melepaskannya, menjauhinya, dhalla, maka dia sesat. Ini tambahan yang tidak ada di lafaz yang tadi ya. Ini luar biasa, tambahan ini menambahkan keyakinan kita bahwa tanpa berpegang kepada Al-Quran pasti tidak akan sampai seseorang itu kepada tujuan yang benar ya. Dan ini dijelaskan dengan tegas dalam hadis yang lain ketika Nabi mengumpamakan tentang siratal mustaqim ya, tentang Al-Quran ini, dia yang membimbing ya, dia yang membimbing, mengarah, menunjuk, membawa kepada jalan yang benar. Bila mana seseorang tidak berpegang dengan Al-Quran ya, berpegang dengan Al-Quran tentu dengan pemahaman orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah selesai berjalan di muka bumi ini memegang Al-Quran. Tidak ada yang baru ya. Tidak ada cara yang baru, cara pemahaman yang baru, cara pengamalan yang baru, tidak ada, karena sudah sempurna diterapkan, diamalkan, diinterpretasikan Al-Quran dengan pemahaman yang lurus. Kita di akhir zaman ini tinggal mengikut, jangan buat-buat, tinggal mengikut, karena tidak ada konsep yang konsep pemahaman yang baru yang diisyaratkan oleh Nabi. Nabi sudah mengatakan, memberikan sinyal bahwa Al-Quran ini sudah dia terapkan, sudah diterapkan oleh para sahabatnya ya, sudah dipahami dengan benar. Maka kita yang sekarang tugasnya tidak perlu repot-repot untuk membuat interpretasi yang baru, penafsiran yang baru tentang Al-Quran. Tidak, kita tinggal mengikuti saja. Agar kita bisa sampai ke tujuan, ikuti saja. Ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Abdullah bin Mas'ud. Ikuti dan jangan buat yang baru. Faqad kufitum, karena kalian sudah cukup, tidak perlu kalian repot-repot ya. Man istanna, kata beliau juga, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Barang siapa yang di antara kalian yang mau mengikuti jalan ya,
membuat sebuah jalan, maka ikuti jalan orang yang sudah mati. Maksudnya para sahabat. Ya. Lalu apa alasan beliau? Kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahum abarru hadhil ummati quluban. Karena para sahabat itu manusia yang paling bersih hatinya. Ya. Loh, kenapa? Apakah Abdullah bin Mas'ud tahu isi hati para sahabat? Abdullah bin Mas'ud tahu isi hati para sahabat karena Allah yang mengabarkan. Allah mengetahui isi hati mereka. Ya. Dalam surat Al-Fatah Allah mengingatkan bahwa Allah mengetahui isi hati mereka. Ya. Dan Allah ridha kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil ladzina anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan mereka beriman. Ya, Allah nyatakan mereka beriman. Yang mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Dan Allah mengetahui isi hati mereka. Jadi itu yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abarru hadhil ummati quluban, karena Allah meridai mereka. Dan Allah tahu isi hati mereka. Jadi itu yang harus kita pahami. Mengikuti Al-Quran bukan mengikuti apa yang kita maui dari Al-Quran. Karena sekarang banyak orang-orang yang memperlihatkan bahwa dia berpegang kitabullah dengan kitabullah, tetapi kitab Al-Quran hanya sebatas simbol, tetapi pemahaman yang mereka anut. Mereka bawa tarik-tarik Al-Quran itu kepada yang mereka mau, karena semua orang bisa membawanya. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, orang-orang yang sama sekali tidak paham Al-Quran, sehingga mudah saja orang menyeret Al-Quran kemana dia suka. Dan orang semua sekarang berani untuk berbicara dengan Al-Quran, berani untuk membawa-bawa pemahaman Al-Quran itu kepada apa yang dia mau. Tidak seberani itu mereka dengan ilmu manusia. Seseorang tidak terlalu berani mengklaim bahwa dia bisa mengetahui ilmu kedokteran, berbicara tentang apa yang merupakan spesialisasi ilmu kandungan. Dia tidak terlalu berani berbicara. Tetapi dia sangat berani untuk berbicara tentang Al-Quran padahal dia tidak mengerti. Nah, ini yang banyak sekarang ini, sehingga kita harus menyampaikan bahwa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan itu, kita di akhir zaman ini tinggal kembali kepada tuntunan yang sudah ada, pemahaman yang sudah ada, pengamalan yang sudah ada dari segala segi, dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya, etikanya, itu sudah diterapkan. Bahkan Nabi SAW akhlaknya Al-Quran. Tidak ada satupun dari Al-Quran yang tidak diamalkannya. Dan ini jawaban Aisyah yang menunjukkan betapa cerdasnya beliau dan betapa pahamnya beliau tentang akhlak Nabi. Ketika dia ditanya bagaimana akhlak Nabi, dia tidak perlu menceritakan dari A sampai Z. Akhlak Nabi, ibadahnya seperti ini, sholatnya begini, puasanya begini, sholat malamnya begini, dia berakhlak kepada istrinya begini, kepada tangganya begini, kepada rakyatnya begini, kepada teman-temannya begini. Tidak, dia cukup mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Jawaban, kunci jawaban yang mencakup semua kebaikan. Makanya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal mengembalikan pemahaman Al-Quran kepada apa yang sudah diterapkan oleh Nabi dan sudah diajarkan, sudah dituntun oleh Nabi, para sahabat generasi pertama awal umat ini untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran ketika itu tidak ditulis banyak, tidak cetak banyak, tetapi Al-Quran itu tegak. Sulit untuk menemukan mushaf Al-Quran ketika itu. Apalagi di zaman Abu Bakar. Cuma satu mushaf Al-Quran yang utuh, ditulis lengkap kemudian disimpan. Sisanya terpisah-pisah, tetapi mereka mengamalkannya. Walaupun mereka mungkin banyak di antara mereka yang tidak hafal kecuali beberapa surat saja. Kenapa? Karena mereka pengamal Al-Quran itu sudah mereka dapatkan dari Nabi. Karena Nabi sudah mengamalkan semua Al-Quran dan mereka hasil didikan Rasulullah SAW. Hasil didikan Nabi.
Ada di antara mereka ulama-ulamanya, yang qari-qari'nya, yang hafiz-hafiznya ada, dan itu nanti yang terus melanjutkan mengajarkan Al-Quran kepada generasi sahabat yang masih kecil-kecil, kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in, dan mereka sampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi. Tidak ada satupun yang mereka sembunyikan, dan tidak ada satupun yang mereka celewengkan. Kalau ada mereka menyelewengkan, maka Nabi tidak akan menjamin mereka manusia yang baik. Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, maksudnya yang mengikutinya. Kemudian setelahnya, generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dijamin oleh Nabi SAW kebaikan mereka. Nah, ini yang perlu kita catat di sini ketika kita membaca hadis ini. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengambilnya sebagai petunjuk, maka dia berada di atas hidayah. Dan barang siapa yang melepaskannya dan mencampakkannya, maka dia pasti sesat. Ya, pasti sesat. Ini tambahan dari riwayat yang sekarang, dan kita lanjutkan. 6174, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Bakkar ibn Rayyan qala haddatsana Hassan yakni ibn Ibrahim an Sa'idin wa huwa bin Masruq an Yazid bin Hayyan an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala dakhalna alaihi, ya, faqulna lahu, dakhalna alaihi maksudnya Yazid bin Hayyan, ya, berkata Yazid bin Hayyan, kami masuk menjumpainya, maksudnya Zaid bin Arqam, seperti yang di hadis yang pertama tadi. Faqulna lahu, dan kami sampaikan kepadanya, laqad ra'aita khairan, engkau telah melihat banyak kebaikan. Laqad sahabta Rasulullah SAW, engkau telah menjadi sahabat Nabi. Wa sallaita khalfah, engkau telah salat di belakang Nabi. Wasaqal hadis, kemudian dibawakan hadis binahwi hadis Abi Hayyan, seperti hadis Abu Hayyan sebelumnya. Ghaira annahu qal, hanya saja di sini dikatakan, ala wa inni tarikum fikum thaqalaini ahaduhuma kitabullahi azza wa jalla. Ini tambahannya, huwa hablullahi. Ini tidak ada di riwayat yang sebelumnya. Saya tinggalkan dua thaqal, salah satu dari keduanya adalah kitabullah, Al-Quran. Dia adalah hablullah. Ini yang baru, ya. Al-Quran itu adalah hablullah, tali Allah. Tali Allah, ya. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Barang siapa yang mengikutinya berarti dia berada di atas huda. Sebagai percontohan yang sederhana. Percontohan yang sederhana, kalau Al-Quran itu sebagai tali yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk menggiring dan membawa, menarik orang manusia kepada jalan yang benar, berarti manusia tugasnya tinggal berpegang. Tinggal berpegang. Dan dia tidak akan menarik kemana, ikuti saja kemana tali itu pergi, nanti dia akan sampai ke tujuan yang benar. Ya, itulah perumpamaan Al-Quran. Dan itu perumpamaan berpegangnya, karena terlepas kemana arah melangkah. Makanya ketika orang sudah melepaskan diri dari Al-Quran, pintu-pintu kesesatan atau jalan-jalan kesesatan itu kemana-mana. Banyak cabang-cabang kesesatan. Ini sesat dalam hal ini, sesat dalam hal itu, sesat. Sementara jalan kebenaran satu, berpegang kepada kitab Allah, dan engkau akan sampai ke tujuan yang benar. Itu perumpamaannya. Maka Nabi mengatakan huwa hablullah, dia adalah tali Allah, ya. Manittaba'ahu kana 'alal huda, siapa yang mengikutinya berada di atas hidayah. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah, siapa yang meninggalkannya berada di atas kesesatan. Wa fihi, dan di dalam hadis ini, faqulna man ahlu baitihi, lalu kami bertanya, ini lanjutan dari tambahan dari riwayat yang tadi pertama. Secara utuh kita baca, ya. Siapa keluarga Nabi? Nisa'uhu, ya, istri-istrinya. Qala la, kata beliau tidak. Waimullah innal mar'ata takunu ma'ar rajuli al-asr min ad-dahri thumma yutalliquha fatarji'u ila abiha wa qaumiha ahlu baitihi asluhu wa asabatuhu alladhina hurrimu as-sadaqata ba'dahu. Ini berbeda dengan yang tadi.
Ya, kalau yang tadi istri-istrinya adalah keluarganya. Tetapi yang dimaksud dengan keluarga oleh Nabi di sini adalah mereka yang diharamkan sedekah. Di sini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ahlu bait dalam hadis itu bukanlah istri-istrinya. Kenapa? Kata Zaid bin Arqam, demi Allah, sesungguhnya seorang wanita bila menjadi seorang istri bagi seorang laki-laki, maka dia kebersamaannya dengan suaminya itu hanya beberapa lama di dunia ini. Ya. Bisa jadi nanti akan diceraikannya. Kan ya? Bisa jadi akan diceraikannya. Fatarji'u ila abiha wa qaumiha, kemudian dia kembali kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Sementara yang ahli bait di sini maksudnya adalah yaitu pokoknya dan keturunan-keturunannya yang mereka diharamkan sedekah setelah Nabi meninggal dunia, yang tidak akan mungkin terpisah, tidak akan mungkin putus, karena ini jalur rahim. Ya, tidak akan mungkin ada di cancel rahimnya, padahal memang keluarnya dari rahim itu tidak akan mungkin kembali lagi. Jadi ini tidak akan mungkin terpisah, terputus. Sementara hubungan suami istri bisa jadi terputus dengan perceraian. Itu alasannya, walaupun istri-istri Nabi tidak akan mungkin terputus. Maka jawabannya, kalau adapun istri-istri Nabi, memang secara asal istri-istri itu bisa jadi terputus hubungan perkawinan, pernikahan dengan adanya perceraian, dan dia bisa jadi menikah dengan yang lain, bisa kembali kepada ayah dan keluarganya, sementara suaminya sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa. Ya. Adapun istri-istri Nabi itu istrinya dunia akhirat, tidak akan terjadi, karena tidak ada terjadi perceraian di masa Nabi hidup. Tidak ada perceraian. Ya. Tidak ada satupun istri Nabi yang diceraikan oleh beliau. Adapun kisah Nabi SAW pisah ranjang hampir 1 bulan, itu bukan cerai. Nabi ketika ditanya apakah oleh Umar, hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Ya. Nabi SAW mengatakan tidak. Walaupun isunya beliau menceraikan. Makanya Umar datang kepada Aisyah dalam hadis dalam Muslim yang telah kita pelajari untuk menanyakan, apa benar Nabi menceraikan kalian? Kata Aisyah, tanyakan kepada anakmu sendiri. Ya. Siapa anaknya? Hafsah, istri Nabi juga. Maka dia mencari Hafsah, dan Hafsah juga tidak menjawab. Karena mereka juga tidak tahu. Nabi hanya pisah ranjang, pergi ke rumah khususnya, dan di sana Nabi ya berhari-hari lamanya. Ya, pisah ranjang dengan istri-istrinya. Maka Umar meminta izin untuk masuk, dan ini yang dalam riwayat yang kita baca, Umar menangis melihat kondisi rumah Nabi. Dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, sebelum dia menyampaikan itu, ya Rasulullah, para raja, para penguasa dunia hidup dalam kemewahan, kekayaan mereka. Ya, harta yang melimpah, kemewahan yang luar biasa, ya, perangkat istana mereka perkakas, furnitur istana mereka luar biasa, permadani, kasur yang empuk, buah-buahan, makanan yang lezat. Sementara Umar melihat ke rumah Nabi tidak ada apa-apa. Nabi tidur di atas tikar yang kering, ya, yang membekas di badan Nabi SAW. Kemudian dilihatnya di dinding rumahnya hanya tergantung tempat air yang sudah disamak dari kulit, kemudian ada yang belum disamak, yang baru dijemur, dan tidak ada makanan, tidak ada lemari, tidak ada dipan yang empuk, tidak ada kasur. Beliau menangis. Kata Nabi SAW kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak rela ketika kita meninggalkan apa yang fana ini, dan kita mendahulukan yang abadi? Ya, biarlah mereka menikmati keindahan dunia yang sebentar, kelezatan dan kenikmatan dunia yang akan habis. Ya, ini dan setelah itu baru Umar bertanya, dan Nabi mengatakan tidak. Jadi Nabi tidak pernah menceraikan istrinya, dan istri Nabi yang ditinggalkan yang meninggal dunia semuanya tidak boleh dinikahi, haram dinikahi, karena mereka ibunda orang-orang yang beriman, ummahatul mukminin. Dan mereka yang Nabi tinggalkan, istri-istrinya itu akan menjadi istri-istrinya di surga nanti. Ya, istri-istrinya di surga. Maka tidak masuk kepada kaidah ini. Dan tetap istri-istri Nabi juga sebagai ahlu baitnya, sebagaimana hadis yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Ya.
Masih ada satu hadis lagi. Ya, satu hadis lagi kita baca. 6175. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yakni bin Abi Hazim an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd. Ini bukan hadis Zaid lagi tetapi hadis Sahal ibnu Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu taala an qala istu'mila 'ala al-Madinati rajulun min ali Marwan. Kata Sahal ditugaskan ya dibebankan untuk menjadi gubernur Madinah seseorang dari keluarga Marwan. Ya. Qala fada'a Sahal bin Sa'd. Pemimpin ini ya memanggil Sahal yang tadi sahabat, fa amarahu an yastima Aliyan. Maka dia perintahkan Sahal untuk mencela Ali. Ya. Mencela Ali. Qal fa'aba Sahlun. Sahlun enggan dan tidak mau mentaati. Faqala lahu amma idh abaita faqul la'ana Allah Aba Turab. Yang pertama perintahnya untuk mengatakan mengutuk Ali dengan nama Ali. Ya. Kata gubernur ini karena Sahal bin Sa'ad tidak mau, maka dia mengatakan kalau mau engkau tidak tega, tidak kuat untuk mencela dengan namanya, maka cela dengan gelarnya Abu Turab. Ya. Faqala Sahlun ma kana li aliyin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab. Alasan Sahal lagi tidak mau, tidak ada panggilan yang paling disukai oleh Ali melebihi Abu Turab. Sama saja. Ya. Saya gunakan kata Ali, saya gunakan Abu Turab, saya juga tidak mau, apalagi Abu Turab. Karena Ali sendiri sangat suka dipanggil dengan Abu Turab karena yang memberikannya Nabi SAW. Dan itu ketika Nabi hendak menghiburnya, bergurau dengannya untuk menghiburnya ketika dia ada problem rumah tangga dengan anaknya Fatimah radhiyallahu taala. Maka sama saja. Saya tidak akan mau, kata Sahal. Wa in kana la yafrahu idza du'iya biha. Dia sangat bergembira bila dipanggil dengan panggilan itu. Faqala lahu, maka berkata gubernur tadi kepada Sahal, akhbirna an qissatihi. Beritahu, sampaikan kepada kami kisah kenapa dia sangat suka dengan panggilan Abu Turab tadi. Lima summiya Abu Turab. Kenapa dia dipanggil dengan Abu Turab? Qala, kata Sahal, ja'a Rasulullah SAW baita Fatimah. Ini penyebab kenapa dia digelari atau dipanggil dengan Abu Turab. Datang Nabi ke rumah anaknya Fatimah. Falam yajid Aliyan fil bait. Ternyata dia tidak menjumpai Ali di rumah. Faqala aina ibnu ammiki. Kata Nabi bertanya kepada anaknya Fatimah sallallahu alaihi wasallam, di mana anak pamanmu? Jadi orang-orang Arab terkadang memanggil suaminya dengan ya ibnu ammi. Ya. Jadi mertua itu mereka panggil dengan am. Ya. Mertua dipanggil dengan am. Ya. Walaupun Abu Talib kakeknya, karena paman Nabi. Ya, Abu Talib itu kakeknya Fatimah. Ya. Tetapi panggilan kepada mertua biasanya am. Maka Nabi bertanya, "Aina ibnu ammika?" Di mana ammiki? Di mana anak pamanmu? Faqalat kana baini wa bainahu syai'. Faghadabani fakharaja. Kata Fatimah jujur, ada kelas antara saya dengan dia sehingga dia membuat saya marah, lalu dia keluar. Falam yaqil indi, dan dia tidak tidur siang di sini, di rumah. Tidur siangnya di masjid. Ya, tidak di rumah, dia tidur siang. Faqala Rasulullah SAW li insanin undur aina huwa. Lalu Nabi SAW berpesan kepada seseorang, cari di mana dia. Faja'a, maka dia datang. Faqala ya Rasulullah huwa fil masjid. Kata orang tadi, dia di masjid. Ya, raqidun, sedang tidur. Faja'ahu Rasulullah SAW, maka Nabi menjumpainya.
wa huwa muttaji'un, dan dia sedang berbaring tidur ya. Qad saqata rida'uhu an shiqqihi, kainnya jatuh dari badannya sehingga terbuka badannya. Fa asabahu turab, dan badan yang tidak ditutup oleh kain tadi dikenai oleh tanah. Ya, berarti lantai masjidnya tanah. Faja'ala Rasulullah sallam yamsahuhu an, maka Nabi mengusap, membersihkan tanah di badan Ali ya, dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia mengatakan wa yaqul qum aba turab, ya, bangunlah wahai Abu Turab. Dari tanah tadi disebutkan oleh Nabi dan mengatakan ayah tanah, ya, ayah tanah, untuk berseloroh, bergurau ya, dan lengketlah panggilan itu kepada Ali. Dan Ali juga menyukainya karena Nabi mengucapkannya, menunjukkan betapa kasih sayang Nabi kepada beliau. Ya, dibersihkannya tanah di badan Ali, kemudian dipanggil dengan panggilan itu, dinisbatkan kepada tanah yang tadi lengket di badannya, dan Ali sangat menyukai panggilan tersebut. Jadi itulah sebabnya Ali dinamakan atau dipanggil dengan Abu Turab, dan itu yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad kepada gubernur tadi, dan tetap dia tidak mau. Dan ini termasuk ketaatan kepada makhluk yang dimurkai oleh Allah, yang tidak wajib taat. Tidak wajib taat, dan beliau tidak taat, dan menyampaikan bahkan alasannya dengan hadis seperti tadi. Dan itulah juga, hadis ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan selesailah kita dari hadis-hadis yang ada di bawah bab yang keempat ini, insyaallah ya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Dan kesimpulan dari hadis ini sudah kita sebutkan berulang-ulang ya. Semua hadisnya menjelaskan keutamaan Ali radhiyallahu taala an, dan dia memang berada pada urutan yang keempat dari kemuliaan. Dan ini yang merupakan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau kemuliaannya urutannya seperti urutan kekhilafahannya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.